Saudara sekalian semuanya, shalom, selamat malam. Saudara sekalian baru join kita pada malam ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian ya. Saudara terkasih, hari-hari ini dunia ini kelihatannya semakin bertambah gelap. Saudara sekalian, dengan berita-berita yang ada mengenai situasi pandemi saat ini, terutama di India, dengan angka penderita baru itu sehari itu mencapai hampir 400.000 orang, dan diperkirakan dalam waktu 2 minggu mendatang akan mencapai puncaknya pada angka 500.000 sebelum dia menurun. Tetapi beberapa dokter di India itu mengatakan bahwa angkanya itu mungkin bukan 300.000 tapi 3 juta penderita baru ya, karena pelaporan di sana dianggap lemah sekali. Anyway, saudara sekalian, situasi demikian. Kemudian juga di tanah air angkanya itu ya tetap segitu-segitu saja. Lalu kemudian ada lagi berita-berita dari tempat lain. Kita ingin saudara sekalian terus-menerus minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan ya, supaya Indonesia diluputkan dari semua gelombang-gelombang kesekian-sekian gitu. Tapi kita perlu berdoa banyak sekali, karena sebentar lagi menjelang libur Lebaran, kata Presiden 18 juta orang mau mudik, dan itu adalah akan membuat kerumunan, karena India itu salah satu penyebabnya karena kerumunan orang ramai. Maka kita malam ini mau berdoa saudara sekalian, mohonkan Tuhan boleh menyertai kita, menyatakan berkat-Nya, kemurahan-Nya atas Indonesia ya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan pada malam ini. Kita minta Tuhan pimpin kita. Nanti kemudian saya akan invite Dr. Wenitan di Kolondam untuk join kita untuk menjawab beberapa pertanyaan kita tentang vaksin yang membingungkan, karena saya banyak terima pertanyaan soal vaksin, dan saya rasa Dr. Weni sebagai seorang vaksinator ya, yang diperbolehkan vaksin oleh pemerintah, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Mari kita sebelum ini berdoa dulu ya. Terima kasih buat malam ini Bapa Surgawi. Malam ini kami percaya adalah malam berkat buat kami semua, dan kami sungguh rindu terima berkat sepenuhnya. Pertama-tama Engkau boleh menguduskan kami, mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami ya Bapa Surgawi, layakkan oleh darah Yesus untuk masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami memuji Engkau, mengagumi Engkau, menyanjung Engkau, dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus, Tuhan pimpin pembicaraan kami sebentar. Bicara Tuhan, tentang bagaimana kami umat Tuhan boleh beroleh perlindungan dari Tuhan di dalam pandemi ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Ku kagumi ciptaan-Mu Tuhan, alam semesta yang indah ini. Dengan kuasa Kau telah atur semua. Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Kau ciptakan manusia Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu padanya. Bahkan segala yang Kau miliki, Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ku kagumi ciptaan-Mu Tuhan, alam semesta yang indah ini. Dengan kuasa Kau telah atur
besar dan ajaib Kau, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, ya Tuhan, dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, Tuhan itu layak terima segala puji dan sembah, ya. Dia satu-satunya yang patut terima semuanya, ya. Dan Dia adalah Allah yang duduk di tahta tetap kekal selama-lamanya, saudara terkasih, ya. Mari naikkan satu lagu lagi, ya. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia
3 saudara-saudara sekalian, nyanyian paling laku sepanjang sejarah dunia, 3000 tahun. Oke, baik saudara sekalian, kita akan bicara soal vaksin dan mengingat apa yang terjadi saat ini di dunia dengan angka di India yang begitu menakutkan, tsunami istilah mereka di sana itu. Kemudian selain itu tentu angka di Indonesia yang terus bandel-bandel segitu-segitu terus ya. Kita sempat turun ke angka kira-kira di bawah 3.000 pada bulan November. Kemudian naik puncaknya pada bulan akhir Januari, Februari, angka mencapai 14.000. Ini sekarang dengan angka-angka sekitar 6.000 demikian, saudara sekalian, kita berharap turun lebih lagi. Ya, dan program vaksinasi adalah salah satu yang menjadi andalan pemerintah. Tapi kita tahu banyak sekali kebingungan, pertanyaan mengenai hal tersebut. Ini vaksinnya gimana? Mereknya apa? Gimana dengan manjurnya, efek sampingnya, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir saya mau mencoba mengajak Dr. Wendy untuk bisa join sama kita, saudara-saudara sekalian. Begini, jadi beliau adalah seorang vaksinator, dok, dan saudara perlu tahu bahwa saat ini sedang diadakan vaksinasi gelombang kedua oleh klinik IADA tersebut. Oke, Dr. Wendy sudah menyertai kita. Selamat malam, dok. Selamat malam, Pak. Selamat malam Oke, juga dok. teman-teman semua. Ya, ini langsung to the point saja. Banyak Silakan. sekali pertanyaan. Saya terima pertanyaan banyak sekali dari orang-orang yang menanyakan soal vaksin ini, dok. Terutama kaitan dengan apa yang terjadi pada saat ini, ya. Di mana katanya ada varian baru. Dan orang ingin tahu varian baru itu apa dan apa efeknya dengan vaksin yang ada sekarang. Bisa tolong dijelasin, dok? Ya, jadi karena ini mengenai varian baru ya, Pak ya. Ya. Untuk varian baru ini memang sudah ada beberapa yang ditemukan varian baru. Yang kita kenal sekarang itu ada 3 ya. Yang pertama adalah B117 yang dari Inggris, lalu B1351 itu yang dari Afrika, lalu P1 yang dari Brasil. Nah, kenapa sih sebetulnya virus corona ini kok bisa bermutasi sedemikian rupa dan terus-menerus dia bermutasi. Jadi sebetulnya memang demikianlah sifat dari virus. Dia bisa bermutasi sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Kebetulan virus corona ini adalah virus yang pintar. Kita nggak tahu, tapi memang ternyata virus ini adalah virus yang pintar. Dia bisa bermutasi beratus-ratus kali. Dan sebetulnya kenapa sih kok hal itu tidak bisa terjadi? Karena terjadinya penularan pada jumlah pesakit yang banyak. Jadi dia sudah menular ke banyak orang yang berbeda-beda suku, ras, dan juga genetiknya. Sehingga virus ini mengikuti hostnya. Jadi dia nempel di badan siapa dengan genetik seperti apa, dia menyesuaikan diri sehingga dia bermutasilah seperti itu. Nah, akibat dari mutasi ini semakin kewalahanlah ilmuwan-ilmuwan. Artinya kita dalam tahap yang memang dibanding dengan dia mutasi sama kita ketinggalan satu langkah lah. Karena kita tidak seperti sekarang virus yang baru ini sangat sulit sekali dideteksi, Pak. Bahkan dengan PCR itu tidak cukup untuk mendeteksi virus yang sudah bermutasi ini. Nah, kabar yang sudah saya baca adalah di Indonesia dari sekian ratus sampel PCR yang sudah dilakukan genomic sequencing, jadi proses dari biasa kita kan swab PCR. Dari swab PCR itu dia mendeteksi DNA virus yang ada di dalam tubuh kita. Biasanya kan kalau memang orang tersebut positif, makanya disebut real time PCR karena saat itu juga akan terdeteksi virusnya. Tetapi karena virus ini bermutasi, PCR saja tidak cukup. PCR tidak bisa mendeteksi. Jadi harus dilakukan genomic sequencing dari sampel-sampel yang ada. Dan sudah terdeteksi 2 kasus di Indonesia yang virus jenisnya B117 yaitu yang dari Inggris.
Oke. Jadi ini PCR tidak cukup. Lalu gimana caranya? Ya. Apakah dia seperti COVID sebelumnya, maksudnya ada batuk atau apalah sakit Ya. apa gitu? Jadi gejalanya bisa macam-macam sih Pak. Maksudnya Hmm, tergantung dari orang tersebut ya, bisa Oke. batuk, bisa panas, bisa juga tidak terjadi apa-apa, tetapi kita tidak bisa mengetahui dengan mudah dia ini positif atau tidak. Jadi hanya dengan positif atau tidaknya saja itu selangkah lebih maju harus dilakukan genomic sequencing. Dan virus yang bermutasi ini disinyalir penyebarannya lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Jadi tetap saja kita harus berhati-hati. Walaupun mungkin sebagian dari kita sudah divaksin, tetap saja Ya. kita harus berhati-hati. Oke, nah dok, soal tadi, jadi gimana caranya seorang bisa tahu bahwa dia positif? Jadi maksud saya PCR saja tidak cukup. Kalau tadi ada namanya genetic sequencing. Apakah kita mesti ke lab lagi secara khusus atau ke rumah sakit atau apa ini? Ya, jadi pada kasus kalau misalkan sama PCR positif ya sudahlah, artinya kan kita masih bisa deteksi dengan PCR. Tetapi Ya, ketika misalkan mengalami sakit ini dan sebagainya, mungkin sebaiknya konsultasikan ke dokter yang pertama. Dari situ akan oke. dilihat ketika PCR-nya negatif, apakah ada gejala yang memang menuju ke arah COVID. Dan Hmm, biasanya dokter itu akan menyarankan untuk melakukan yang namanya CT paru low dose dengan dos oke, yang rendah. Nah, dengan CT oke. paru ini bisa terdeteksi paru-parunya baik atau tidak karena biasanya pada semua yang bermutasi paru-parunya itu akan terlihat positif. Ada gambaran GGO, ground glass Oke. opacity. Ya, mungkin dari situ dokter akan melanjutkan ke pemeriksaan yang lebih lanjut karena saat ini belum ada lab swasta yang bisa melakukan genomic test untuk sequencing ini. Jadi Hmm, sampel ini masih dikirim ke Litbangkes pemerintah atau lembaga oh, Eijkman di UI. Jadi hanya dua ini yang bisa melakukan genomic sequencing. Jadi sampel-sampel mungkin dari dokter dikirim ke dua lembaga ini untuk ditelusuri apakah ini terinfeksi, pasien ini terinfeksi dari virus yang mutasi atau tidak. Karena kecurigaan tadi, gejalanya ada, gejalanya khas atau kita duga itu adalah hmm. suspek adalah COVID, sudah ada gambaran GGO yang sesuai, tapi kok PCR-nya tetap negatif gitu. Iya. Oke, jadi pada akhirnya berarti kalaupun seseorang di tes PCR negatif, belum tentu dia negatif dalam arti nggak ada COVID kan? Karena lolos Ya, dari memang PCR sih. tadi. Oke. Ya, Lalu, betul. lalu Memang, kemudian tadi dikatakan bahwa akhirnya mesti CT paru low dose. ya, Jadi itu istilah kita ininya lah tes yang beneran lah ya, ya, yang nggak yang menyingkirkan yang, segala keraguan lah bahwa ini ada ya, masalah di paru. Oke. ya, Nah, betul. jadi dengan Jadi, kata lain, kalaupun begini, katakan si A ini ada kayak gejala-gejala COVID. Oke. Lalu ya, kemudian di tes PCR negatif. ya, Ingin tes ya, lagi negatif. Tapi ya, gejalanya nggak hilang. ya. Jadi sarannya dia CT paru begitu ya. Lakukan CT paru. Ya, betul, Oke, oke. Oke. betul. Jadi itu cara yang untuk memastikan lah. Iya, betul. Jadi biasanya virus yang bermutasi ini gambaran CT parunya memang positif, Pak, karena dia lebih agresif sifat daripada virusnya dan juga tingkat virulensinya cukup tinggi. Oke, penularannya ya. Terus Ya, kemudian kalau demikian, apa fungsi vaksin kalau begitu? jadi Apakah seperti ini. vaksin yang ada bisa menahan yang varian Ya, baru iya ini? betul. Jadi banyak sekali juga pertanyaan. Jadi sebetulnya kita divaksin buat apa? Kalau misalnya pakai Iya. sesudah divaksin, tetap aja mesti pakai masker, tetap aja harus melakukan protokol-protokol ini dan itu ya kan. Tapi Hmm, memang demikian adanya. Jadi harus dimengerti dan diketahui oleh semua orang bahwa vaksin itu bukan obatnya corona, bukan obatnya si penyakit ini, bukan. Dan dengan adanya vaksinasi atau setelah divaksin pun mau apapun itu mereknya dari A sampai Z, dari yang paling murah sampai yang mahal hmm. sekalipun, tidak ada jaminan 100% bahwa setelah divaksin tidak bisa terinfeksi corona. Itu Oke, bukan jaminan. Jadi oke. sebetulnya apa fungsi vaksin itu? Yang pertama, vaksin itu membantu tubuh seseorang membentuk kekebalan terhadap virus yang ditargetkan. Dalam hal ini virus corona. Jadi ketika kita divaksin COVID ini, terjadilah satu proses imunitas di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita mengenali protein si
virus corona tersebut. Gitu, Iya, jadi bisa saja terjadi satu ketika terpapar, kita bisa saja tidak terinfeksi. Bisa, ya kan? Cuman mungkin kasus yang tidak terinfeksi ini tidak tercatat karena dia nggak sakit tapi dia berkeliaran. Betul. Jadi tidak menjadi cerita orang. Ini satu. Dua, memang terbentuk kekebalan, tapi tetap saja dia bisa terinfeksi apabila bisa saja tubuhnya drop atau kekebalannya itu tidak cukup untuk melindungi dia dari paparan COVID yang ada. Itu juga bisa. Sehingga setelah divaksin dia masih bisa terinfeksi. Tetapi keuntungan divaksinasi adalah kita punya sistem imun yang mana kita bisa melawan ketika tanda kutip terpapar. Nah, terpapar itu tadi hasilnya tidak terinfeksi atau masih terinfeksi, tapi kita punya kekuatan untuk melawan. Dan yang ketiga, ketika semakin banyak orang divaksin, herd immunity itu akan semakin terbentuk. Kenapa? Karena setiap orang sudah mulai lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, ketika kita memvaksin diri kita bukan cuma melindungi kita sendiri, tapi kita melindungi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan semakin banyaknya orang yang divaksin, semakin tinggi terbentuknya herd immunity, semakin rendahlah tingkat virulensi daripada si virus COVID ini. Jadi seperti tadi kalau kita balik lagi, kenapa sih terjadinya mutasi? Adalah karena virulensinya tinggi. Penularannya dari A ke B, ke C, ke D, ke ini. Dan kebetulan ini virus pintar. Dia mampir ke orang Indonesia, jadi begini. Dia nular ke orang Korea, dia menyesuaikan genetik orang yang ada di sana. Sehingga dia bermutasi. Jadi, sebetulnya, distancing itu memang sangat diperlukan. Kenapa? Mencegah. Ini lompat ke situ, itu lompat ke sana, si virusnya ini. Mutasi terjadi karena semakin banyak penularan yang terjadi. Jadi virusnya kan lompat, terjadi mutasi-mutasi. Itu yang memungkinkan terjadinya mutasi karena dia lompat semakin sering ke orang yang lebih banyak gitu. Oke. Jadi tetap ada perbedaan ya antara orang tidak divaksin sama divaksin ya? Iya. Tetap ada perbedaan. Jadi tetap ada perbedaan antara orang yang divaksin sama yang tidak divaksin. Ketika seseorang divaksin. Oke. Karena ada yang nanya, kalau gitu percuma dong divaksin. Masih bisa kena. Tapi ini jelas ada beda ya? Jelas ada beda karena kita punya kemampuan melawan. Jadi kemampuan jadi pertama misalkan kayak contohnya gini deh Pak, saya gampangnya aja nih ya, kita ngomong kayak analogi yang paling gampang ya. Kita ada di dalam satu medan perang, ya kan? Maju tanpa punya senjata, sama maju punya pelor 3 kan lain juga gitu, beda kan? Masih bisa melawan gitu, ya kan? Ya kita nggak tahu sih kita menang apa tidak, tapi maju dengan nggak punya apa-apa. Tapi maju pelornya 3 gitu. Ada yang mungkin pelornya 3, ada yang 10, ada yang 20 gitu. Maksudnya seperti itu. Tetap beda ya. Tetap beda. Kalau demikian ini ada pertanyaan nih, apakah bisa justru karena divaksin malah jadi lebih gampang terkena virus? Virus apa dulu? Ya, ini ada pertanyaan ini ya, sebentar dari Tika ini. Apakah ada kemungkinan setelah divaksin malah lebih rentan terkena infeksi karena vaksinnya malah jadi jalur masuknya COVID. Apakah ada demikian? Jadi begini, perlu diketahui bahwa vaksin ini berbeda dengan virus yang sebenarnya, berbeda dengan infeksi yang sebenarnya. Jadi di dalam vaksin kita bukan masukin si virus coronanya. Jadi pada teknologi pembuatan vaksin itu kan macam-macam. Salah satunya memang memasukkan virus yang mati. Intinya adalah kita itu masukin proteinnya si virus corona supaya badan kita ini bisa membaca dan membentuk antibodi untuk melawan protein tersebut. Itu. Jadi pathway-nya itu berbeda. Jadi cara sistem tubuh kita membentuk imunitas itu berbeda sekali dengan pemikiran orang-orang misalkan bilang, waduh kalau misalkan divaksin itu akan semakin rentan terkena infeksi. Itu beda banget saat tubuh pathway ketika imunitas itu terbentuk sama pathway bagaimana infeksi ini masuk adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi ketika kita divaksinasi ya tetap saja misalkan kita kena radang tenggorokan ya bisa virus yang lain ya maksudnya tetap bisa gitu loh kita kena penyakit yang lain tetap bisa itu dua hal yang berbeda. Tapi ketika kita divaksin COVID itu bukan virus COVID maksudnya bukan penyakit COVID yang dimasukin bukan. Ini perlu clear ya. Iya itu perlu clear. Jadi ketika seseorang udah divaksinasi
terus dia kena COVID, itu bukan gara-gara vaksinnya, gara-gara dia terpapar COVID, tubuhnya imunitasnya tidak kuat. Mungkin saja belum terbentuk imunitas, dia udah terpapar COVID, jadi sakitlah dia. Jadi dia sakit COVID, bukan karena vaksin. Oke. Ada nggak kemungkinan begini, Dok? Bahwa ketika orangnya divaksinasi, sebenarnya badan dia itu rentan, lemah, atau ada gangguan sakit dan lain sebagainya, sehingga efek daripada vaksinasi tidak terlalu efektif gitu. Ya, jadi pada saat seseorang divaksinasi, memang ada tahapan-tahapan tertentu ketika tubuh kita istilahnya membuat imunitas ya, sistem kekebalan tubuh kita dalam proses terbentuk. Itu memang ada fase mungkin di mana tubuh kita tanda kutip lemah. Kenapa? Karena kan paparan daripada vaksin tersebut beda-beda pada setiap orang. Ada yang mungkin mengalami demam, ada juga yang mengalami mungkin pusing atau pegal-pegal dan sebagainya. Itu respon tubuh kita ketika antibodi kita sedang bergerak. Ya, ada beberapa macam antibodi, ada yang di tingkat seluler, ada yang di tingkat macam-macam. Jadi itu ada melalui beberapa tahap. Dan juga karena protein daripada virus ini masuk ke badan, pada saat respon antibodi itu mulai terbentuk atau tubuh kita mulai terbangun, ayo bentuk antibodi dan sebagainya ya, ini itu. Nah itu beberapa orang punya respon yang berbeda. Contoh, ada respon yang di tingkat sistem saraf pusat gitu. Jadi mungkin dia berasa ngantuk, nah ya kan, itu beda lagi. Ada juga mungkin yang di dalam sistem kekebalan, jadi mungkin dia demam, pegel dan sebagainya. Jadi beda-beda responnya. Jadi pada saat itu memang kita perlu istirahat karena ada gangguan tanda kutip ya, kita dalam posisi yang sedikit lebih drop gitu dari biasanya. Jadi kita perlu istirahat mungkin 1-2 hari, ketika gejalanya itu sudah hilang, ya sudah, kita bisa aktivitas kembali. Oke. Jadi begini, setelah divaksin itu bukan jaminan bahwa saya bisa kemana aja dan saya bisa pasti nggak akan kena COVID kan? Bukan demikian ya, Dok ya? Bukan. Oke. Jadi ini peringatan karena saya rasa ada euforia orang divaksin dan merasa, saya udah vaksin, ini adalah tiket untuk kebebasan. Sebetulnya sih sebenarnya sama aja Pak, kayak orang divaksin flu. Vaksin flu kan juga bukan jaminan 100% kita nggak kena sakit flu kan. Cuman memang frekuensi kena flu-nya jadi lebih jarang, ya kan? Atau lebih ringan. Seperti ya sebetulnya sih seperti itu. Oke. Jadi kita jangan punya suatu anggapan bahwa vaksin ini adalah seperti obat dewa. Begitu saya vaksin, saya udah nggak akan kena, saya udah bebas. Oke, perlu dikasih. Vaksin bukan obatnya ya. Jadi Oke. Vaksin bukan obat. Vaksin itu hanya memicu antibodi tubuh kita. Iya. Oke. Nah, ini penting karena banyak sekali orang merasa bahwa ini seolah-olah obatnya. Oke. Nah, begini Dok, karena ada varian baru, sementara vaksin yang sekarang ini barangkali menghadapi varian yang lama. Apa kalau demikian orang mendingan menunggu? Jangan vaksin dulu deh, tunggu lagi deh 3 bulan lagi, siapa tahu vaksinnya udah bisa diperbaharui gitu, atau orang mesti vaksin secepat mungkin? Ya, jadi kalau menurut saya lebih baik lebih cepat divaksin itu lebih baik. Jadi begini, kalau kita mau menunggu sampai seluruh varian ini bisa diproteksi dengan satu vaksin, itu tidak tahu kapan terjadi. Nggak usah jauh-jauh. Kita ambil contoh Gardasil lah. Gardasil itu salah satu merek untuk vaksin serviks, ya kan? Nah, vaksin yang namanya kanker serviks itu kan disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus. Sebetulnya ada berapa macam virusnya? Oh, bisa 100 virusnya. Tapi yang di cover dalam vaksin itu sampai saat ini paling banyak hanya 12. Kenapa? Karena yang 12 inilah yang paling sering menginfeksi. Jadi nggak sampai semuanya itu 100% masuk dalam vaksin terus disuntik ke dalam tubuh manusia, tidak gitu loh. Jadi dan ini juga dalam kurun waktu puluhan tahun ya, maksudnya belasan dan puluhan tahun bahwa kita terus meneliti akan hal ini. Nah, kalau COVID ini kan memang pandemik, di mana akhirnya seluruh negara, seluruh ilmuwan itu terpacu untuk melawan supaya kita, seluruh umat manusia bisa hidup lebih baik, ya kan? Dengan cara yang lebih baik walaupun ada COVID. Jadi sebaiknya kita juga lebih cepat divaksin itu lebih baik. Kenapa? Satu, proteksi diri, dan yang tadi kita proteksi orang di sekeliling kita. Dan juga membuat herd immunity terbentuk. Ketika herd immunity terbentuk, itu kita semakin kuat. Kekuatan virus corona untuk menyerang lebih banyak orang itu menurun, mau tidak mau, ketika herd immunity terbentuk dengan baik.
gitu. Jadi kalau mau menunggu sampai varian yang ini tercover vaksin, varian yang itu tercover vaksin, lo orang coronanya aja, virusnya aja bermutasi terus gitu kan, nggak terkejar lah gitu. Kalau sampai mana ngejarnya terkejar gitu ya. kan? Iya, Ya, betul. kayak seperti maling sama polisi lah. Maling selalu Ya. satu langkah di depan. Iya. Tapi tadi ada contoh vaksin untuk kanker serviks. Varian ada 100-an. Ya. Kemudian vaksinannya paling 12. Oke, ya. Kenapa orang nggak vaksin beberapa macam aja? Karena memang vaksin yang ada hanya mengcover maksimum 12, Pak. Nggak ada yang lebih banyak. Betul. Tapi kan bisa aja vaksin yang satu mengcover A sampai F gitu ya, terus yang lain lagi G sampai M gitu kan? Boleh nggak saya vaksin 2 macam? Vaksin 2 macam boleh aja, Pak. Jadi kalau misalkan ada jenis vaksin, misalnya kan seperti Bapak bilang, virusnya ada 100, yang vaksin A mengcover 1 sampai 10, vaksin B cover 11 sampai 20. Silakan vaksin 2 vaksin itu tidak apa-apa gitu. Asalkan memang vaksinnya ada ya, maksudnya sampai dibuat seperti itu, silahkan, tidak ada masalah. Nah, apakah ada istilahnya antibodi tubuh terlalu kencang? Sebetulnya kalau istilah antibodi terlalu kencang itu sudah menjadi autoimmune disease, Pak. Oke, itu yang saya maksud. Ya, itu adalah antibodi yang terlalu kencang sehingga menyerang kita sendiri menjadi suatu penyakit, itu autoimmune disease. Jadi orang perlu perhatikan hal demikian juga ya. Nah, beberapa orang komplain. Saya mau lurusin dulu. Jadi, tapi untuk vaksin COVID bukan artinya habis merek A harus merek B, harus merek C. Bukan seperti itu ya. Betul, perlu clearkan. Iya, betul. Iya. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa sudah saya divaksin, antibodi saya itu ternyata kecil sekali. Iya. Itu terus kemudian tapi teman saya sekian ratus gitu. Itu kenapa bisa terjadi perbedaan demikian? Ya, jadi ada beberapa perbedaan yang cukup bermakna ya dari orang-orang yang sudah divaksin. Ada yang mungkin dia sudah reaktif tapi angkanya kecil. Tapi ada juga orang lain yang mungkin angkanya, waduh, tinggi banget gitu ya. Jadi itu memang respon setiap orang yang berbeda, itu yang pertama. Yang kedua, batasan antibodi itu kan ada batasannya. Misalkan di atas sekian sudah reaktif. Jadi walaupun angkanya kecil, tetapi sudah terbentuk antibodi di dalam orang tersebut. Jadi setidaknya vaksin itu sudah menghasilkan satu proses antibodi. Dan perlu diketahui bahwa pembentukan antibodi itu nggak hanya dalam waktu yang singkat. Jadi itu berlangsung terus-menerus selama beberapa bulan di tubuh seseorang. Bisa sampai 6 bulan. Tergantung orangnya ya. Bisa 3 sampai 6 bulan tuh terbentuk terus. Jadi kalau tes bulan pertama sekian, bisa saja di bulan kedua atau bulan ketiga ada suatu peningkatan. Ada juga orang tertentu yang di bulan pertama, sudah cukup tinggi. Nah, itu biasanya ya memang tubuh dia responnya seperti ini gitu. Jadi jangan iri gitu maksudnya. Atau merasa sedih, aduh saya kok cuma sekian gitu. Yang penting sudah terbentuk antibodi, itu sudah satu start yang baik. Iya, betul. Iya, sudah reaktif, sudah terbentuk antibodi, itu satu start yang baik. Barangkali juga karena sekalipun rendah, tapi paling nggak sudah ada apa istilahnya itu, udah ada sampelnya, udah contohnya dalam badan. Ya, betul. Sudah ada di dalam tubuh kita, dia sudah reaktif. Artinya dia sudah membentuk dan terus menerus berjalan pembentukan itu selama beberapa bulan pertama. Jadi ketika terjadi serangan virus, paling nggak badan kita udah tahu lah. Iya, betul. Obatnya udah ada, cuma tinggal diproduksi aja gitu kan. Betul. Kita kalau sudah ada kemampuan untuk melawan. Ya, sebelum divaksin tidak ada. Tapi setelah vaksin sudah ada, senjatanya udah ada lah ya. Senjatanya jadi tinggal diperbanyak saja. Betul. Iya. Nah, terus kemudian kita dapat berita soal vaksin gotong royong, vaksin mandiri. Itu bedanya apa itu? Jadi yang disebut sebagai vaksin gotong royong adalah vaksin yang nanti untuk masyarakat umum, tetapi dia berbayar. Jadi selama ini pemerintah melakukan program vaksin yang sudah kan memang gratis, dan juga nantinya seterusnya pun akan ada juga program gratis untuk masyarakat umum. Tetapi pemerintah juga menyediakan satu jalur lagi di mana vaksin tersebut berbayar. Nah, itu disebut sebagai vaksin gotong royong, yang mana sistemnya nanti
akan diarahkan kepada perusahaan-perusahaan untuk memvaksin karyawan-karyawan mereka gitu. Oke. Nah, jadi ini apakah vaksin COVID ini kalau demikian harus diulang setiap tahun? Kemungkinan besar iya, seperti vaksin flu. Karena ketika antibodinya itu naik, setelah mencapai puncaknya, dia juga akan mengalami penurunan. Jadi kita sudah artinya tuh memang akan melakukan vaksin ulang. Nah, waktunya dalam jangka waktu berapanya ini yang belum ditetapkan karena masih dalam penelitian sebaiknya seberapa lama kita mengulang vaksin COVID tersebut. Oke. Ini ada banyak sekali pertanyaan. Saya coba lihat sebentar. Berarti kalau seseorang vaksin lalu tidak terbentuk antibodi, berarti dia boleh minta divaksin ulang lagi dong? Iya, boleh Pak. Oke. Ya. Lalu akhirnya memang harus terjadi seperti itu. Ketika tidak terjadi antibodi, silahkan minta vaksin ulang. Oke. Tapi dengan demikian, ini ada yang divaksin malah nambah nafsu makan melulu. Iya, jadi ada beberapa orang juga yang memang divaksin, setelah divaksin rasa laparnya itu bertambah, jadi lapar gitu untuk mungkin 1 hari itu ya, atau mungkin sampai besoknya nafsu makannya itu bertambah. Itu yang saya bilang tadi bahwa pada saat pembentukan antibodi di tingkat seluler itu bisa beberapa simpul saraf pusat juga istilahnya terstimulasi. Nah, tergantung nih, ada yang terstimulasinya ngantuk, ada yang terstimulasinya lapar gitu. Jadi ya, ada yang tidur 23 jam katanya. Iya, betul, ada yang tidur gitu, ada yang ngantuknya berhari-hari ya, berbeda-beda setiap orang. Apakah ada vaksin yang cenderung lebih aman daripada yang lain? Dalam soal ini kita bicara soal efek samping karena banyak pertanyaan soal efek samping. Iya, betul. Semua vaksin itu ada efek sampingnya pasti. Jadi ya ada semuanya itu ada efek samping yang bisa terjadi di tubuh seseorang. Nah, permasalahannya adalah kan kita tidak tahu di tubuh. Misalnya kayak saya, di tubuh saya nih vaksin A efek sampingnya akan terjadi apa, atau vaksin B nih akan terjadi apa, betul kan? Ya. Tetapi semua vaksin ini boleh dibilang efek samping yang terjadi itu umumnya adalah efek samping yang minimal. Jadi gejala-gejala minimal lah yang terjadi. Tetapi memang ada kasus-kasus tertentu dengan gejala-gejala yang lebih masif ya untuk hal-hal tertentu tuh memang ada gitu. Cuman menurut saya ketika Anda divaksin dan kalau setelah divaksin ada gejala lanjutan, jadi keluhan sesudah vaksinasi, sebaiknya laporkan kepada dokter atau biasanya kalau udah divaksin dikasih tahu tuh lapornya kemana supaya bisa langsung ditata dengan baik. Oke. Nah, ini ada pertanyaan soal autoimun ya, seperti hypertiroid. Itu bagaimana cara orang bisa tahu dalam tubuh saya ada masalah autoimun atau tidak? Tes darah. Jadi yang pertama, Anda punya gejala apa? Anda mengalami gejala-gejala tertentu nggak, gitu kan? Jadi yang pertama kan itu kan kita harus lihat simptom dari tubuh seseorang. Kalau memang ada, nah silahkan periksakan diri ke dokter untuk mengetahui apakah Anda mengalami autoimun atau tidak. Karena kan diagnosa bisa ditegakkan dengan berbagai macam tes-tes tertentu, jadi kita bisa tahu dengan pasti. Oke. Ini ada pertanyaan soal masih usia 40-an, gimana bisa dapat jatah vaksin dan lain sebagainya. Ini kan berarti ditunggu ya? Iya, betul. Kalau untuk yang di luar lansia, saat ini kan programnya untuk lansia dan guru. Jadi mungkin kalau di luar lansia dan guru mungkin harus menunggu pemerintah buka program untuk masyarakat umum. Oke. Nah, ini ada soal jenis vaksin. Ini ada pertanyaan, kenapa di Jakarta banyak pakai Sinovac, tapi daerah kok banyak pakai AstraZeneca? Memang vaksin yang masuk ke Indonesia untuk program pemerintah, dalam tanda kutip ini yang gratis ya, yang program pemerintah gratis adalah Sinovac dan AstraZeneca yang sudah ada. Mengenai kenapa di Jakarta banyak yang Sinovac dan di daerah banyak AstraZeneca, saya juga nggak tahu. Mungkin itu cara pendistribusian dari Kemenkes, bahwa memang kan yang dapat dapat prioritas pertama pasti Kota Jakarta ya, yang mana dulu yang pertama kali datang kan Sinovac.
ya kan? Berarti udah pasti Jakarta harus terus dengan Sinovac. Vaksin pertama Sinovac, nggak mungkin disuntik vaksin keduanya AstraZeneca gitu loh. Jadi kita harus menyelesaikan satu seri proses vaksin dengan merek yang sama gitu. Jadi kalau di Jakarta prioritas pertama ya mungkin ya kan yang awal datang Sinovac ya udah pasti di sini Sinovac. Berarti ya, Sinovac terus. Daerah ya berikutnya kan batch berikutnya yang datang adalah AstraZeneca. Mungkin itu dilempar ke daerah yang belum divaksinasi dengan vaksin AstraZeneca. Sesuai juga dengan jumlah vaksin yang datang gitu distribusinya mungkin ya seperti itu. Jadi vaksin 1 dan 2 harus sama mereknya ya? Ya betul. Jadi satu seri vaksin satu merek. Bagaimana bisa tahu vaksin saya udah membentuk antibodi? Jadi kalau untuk mau tahu misalkan sudah terbentuk antibodi atau tidak, sebetulnya bisa dilakukan pengecekan sih. Saat ini pengecekan yang bisa dilakukan itu dengan melihat berapa titer antibodi kuantitatif yang ada di dalam tubuh kita. Oke, namanya titer. Kalau saya ke lab gimana ngomongnya? Ngomongnya tinggal minta titer antibodi SARS-CoV kuantitatif. Oke. Itu nanti muncul angkanya. Itu tunggu berapa lama tuh sebaiknya buat cek antibodi setelah vaksin? Sebaiknya 1 bulan setelah vaksin kedua. Oke. 1 bulan ya? Oke. Ya, setelah vaksin kedua. Setelah vaksin kedua. Oke. Betul, karena kalau sebelum 1 bulan banyak yang belum terbentuk. Oke, 1 bulan mungkin belum terbentuk ya. Jadi maksud saya gini, kalau jangan-jangan orang 1 bulan ketika cek nggak ada, dia jangan sampai terlalu down dulu. Dia mungkin tunggu 2 minggu lagi, sebulan lagi mungkin tunggu 1 bulan lagi gitu, lalu dilakukan pengecekan. Oke. Lalu kemudian untuk minta vaksin ulang dan menunjukkan tes antibodi di lab. Wah, nggak juga ya? Ya, jadi untuk vaksin ulang, untuk saat ini mungkin program booster ya, tanda kutip kan kalau vaksin ulang itu maksudnya booster ya. Untuk saat ini belum ada program untuk booster. Kenapa? Karena pemerintah masih memfokus belum seluruh penduduknya divaksin yang pertama aja belum gitu. Ya. Jadi mungkin saya nggak bisa gini ya. Dok, saya nggak bisa begini. Saya vaksin sudah kedua kali. Saya ke lab. Ternyata tidak ada antibodi. Saya nggak bisa bawa surat dari lab terus ke tempat vaksinasi dan mengatakan tolong divaksin ulang dong. Ternyata ini nggak ada antibodinya. Nggak bisa gitu ya? Kalau saat ini sih belum ada program seperti itu ya Pak. Tapi tidak tahu kalau nanti. Karena kan dari vaksin pertama aja belum 6 bulan sampai sekarang gitu loh. Kalau mau menunjukkan hasil belum terbentuk antibodi. Jadi itu belum menjadi satu acuan pemerintah kapan perlu di booster atau kapan perlu diulang gitu, belum ada. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, apa benar sebelum vaksin itu sudah vaksin tidak boleh minum vitamin dan minum obat? Enggak, tidak benar sama sekali. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pada saat seseorang divaksin lalu dia sakit, contoh misalkan dia divaksin terus dia sakit ya batuk, pilek atau radang tenggorokan atau apa, silakan minum obat sesuai dengan gejala yang ada. Jadi obat itu tidak mempengaruhi proses pembentukan antibodi yang ada di dalam tubuh kita sama sekali tidak, karena pathway-nya itu berbeda. Pathway-nya beda ya, jalurnya beda. Dimana, obat itu bekerjanya di mana, jadi itu enggak sama. Oke, jadi tidak perlu dikhawatirkan lah ya. Tidak perlu khawatir. Katanya kemarin ada kasus setelah divaksin meninggal. Apakah itu kira-kira kesalahan apa ya, ini pertanyaannya? Nah, jadi sebetulnya kalau sesudah vaksin kasus tersebut sih ya menjawabnya juga susah-susah gampang ya, karena bisa saja orang tersebut sudah ada gangguan yang pertama, lalu ketika divaksin kebetulan saja terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan itu ya, karena seharusnya sih vaksin tidak mematikan gitu loh. Dan sebelum divaksin kan sudah ada protokolnya, misalkan tekanan darah harus berapa, suhu harus berapa gitu. Biasanya semua vaksinator akan mentaati hal tersebut gitu. Jadi itu mungkin kenapa sudah orang kena COVID terus bisa kena COVID lagi? Oh ya bisa, karena kan memang tidak ada jaminan Anda sudah kena COVID. Bukan cuma kena kayak campak gitu enggak ya? Iya, campak juga. Sebetulnya, jadi gini, ada orang yang bilang, oh kalau kena campak sekali seumur hidup, atau kena cacar sehari seumur hidup, enggak jaminan Pak. Memang, jadi mana? Iya betul. Memang sebagian besar hanya kena 1 kali seumur hidup. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang kena lebih dari 1 kali dalam hidup dia kena penyakit tersebut. Iya, betul. Teman saya bisa kena cacar 3 kali, cacar air gitu. Jadi, wah, ini mematahkan. 1 kali kena dia kebal seumur hidup, tidak. Kekebalan itu bisa menurun. Jangan salah, apapun gitu. Iya.
mematahkan mitos, ya. Iya. Berarti sebelum vaksin harus dites antibodi dulu untuk dibandingkan nanti dengan sesudah vaksin. Apakah perlu demikian? Nggak perlu sih. Nggak perlu Menurut kan? saya, Karena udah kalau pasti mau, sebelumnya tidak ada. iya betul. Kecuali Oke. mungkin sudah pernah kena COVID, itu Iya, beda maksud cerita. saya. Iya. Iya, Oke. kalau Kecuali sudah kalau pernah kena COVID. ya Iya. beda cerita. Oke. Oke. Nah, orang yang sudah pernah kena COVID itu, apakah berarti dia tidak usah divaksin lagi? Otomatis? Kalau yang sudah kena COVID, untuk peraturannya, jadi maksudnya SOP yang diberikan pemerintah, 3 bulan sesudah dia kena COVID, dia boleh divaksin. Jadi setelah lewat Oke. 3 bulan, dia boleh vaksinasi. Jadi kalau misalkan mau cek antibody dulu boleh, mau tidak pun langsung divaksin setelah 3 bulan Vaksin juga pun boleh. tidak Oke. apa-apa. Tapi kalau cek Oke. antibody itu ketahuan, karena biasanya yang sudah kena COVID itu memang antibodinya bisa tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang vaksinasi. Jadi itu ketahuan, Vaksinasi. nilainya tinggi. Ya kadang-kadang juga ya kalau maksudnya yang kalau divaksin pun mungkin nggak terlalu jauh perbedaannya ya. Gitu. Oke. Apa saja yang mesti diperiksa ke lab sebelum vaksin? Apakah sebaiknya ada demikian? Jadi kalau orang tersebut sehat, tidak punya keluhan penyakit apa-apa, tidak perlu Tidak perlu. memeriksakan Oke. diri secara khusus. Ya, Oke. tetapi kalau punya penyakit tertentu, keluhan tertentu, boleh konsultasi ke dokter yang merawat, lalu minta rekomendasi boleh divaksin atau tidak. Ibu menyusui boleh nggak divaksin? Ibu menyusui boleh, ibu hamil tidak. Oke, beda ya. Oke. Iya. Oke. Ibu menyusui boleh, ibu hamil tidak. Oke. Iya. Oke, iya. Angka titer tinggi sama angka titer rendah, titer antibodi itu tinggi sama rendah itu kayak seperti angkanya berapa sih? Iya. Nah, sebetulnya juga belum ada tolok ukur dari WHO yang memastikan atau menyepakati di angka berapakah antibodi tersebut cukup atau tidak cukup untuk proteksi diri kita terhadap corona ini, itu belum ada kesepakatannya. Cuman kalau dari data yang kita lihat selama ini sudah ada, itu memang bedanya banyak Pak. Kalau misalkan yang belum pernah kena COVID terus divaksin, nah angkanya bisa 1 digit atau 2 digit saja. Sementara kalau yang sudah kena COVID-nya bisa 3 digit gitu, ratusan, 200-an gitu. Nah, itu kan perbedaannya jauh banget. Oke, kencang. Oke. Apakah orang habis dioperasi seperti operasi miom atau seperti itu, apakah aman buat divaksin? Ya, mungkin dikembalikan lagi kepada dokter yang merawat ya, karena kan Oke, jadi selalu kembali ke dokter ya? Iya, tanya dokter yang merawatnya, kapan saya boleh divaksin? Sudah bolehkah saya divaksin? Dokter yang merawat atau yang melakukan operasi itu lebih tahu Anda itu jenis operasinya seperti apa, sebesar apa, komplikasinya apa, kapan Anda tepat divaksin. Oke, jadi semua harus kembali ke dokter yang merawat lah ya? Iya, betul. Iya, oke. Katanya setelah vaksin juga nggak boleh minum alkohol? Nggak ada larangan sih, Pak. Sesudah nggak vaksin ada larangan ya? Oke. nggak boleh minum. Mungkin tidak berlebihan kali ya? Jangan sampai minumnya sampai gelap-gelap sampai kalau minum alkohol sih nggak usah vaksin juga jangan berlebihan. Iya. Oke, situasi. Jadi yang wajar-wajar aja gitu. Nggak ada larangan tertentu, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, nggak ada. Iya. Iya, jangan over lah ya. Apapun juga itu. Betul. Apakah memang benar vaksin AstraZeneca itu bisa menyebabkan pengentalan darah? Ya, jadi untuk vaksin AstraZeneca sudah ada beberapa kasus memang ditemukan kasus terjadi pengentalan darah dari vaksin tersebut, dan memang sudah kasus-kasus tersebut memang sudah terungkap ya bahwa AstraZeneca ada efek samping pengentalan darah. Efek samping. Oke. Ya. Anak-anak gimana, Dok? Nah, untuk anak-anak sih belum ada masih dalam observasi apakah anak-anak itu baik divaksin atau tidak. Tapi penelitiannya sedang berlangsung, beberapa anak-anak sedang dilakukan vaksinasi umur yang teenagers ya, sedang diteliti reaksi terhadap anak-anak tersebut, apakah kekebalannya baik atau tidak. Jadi belum ada hasil untuk anak-anak, belum ada. Oke. Ini nanya soal D-dimer ini ya. Apakah D-dimer harus dicek di lab dulu sebelum
sebelum kemungkinan sebelum vaksin. vaksin. Kalau Anda tidak punya penyakit tertentu ya, tidak perlu. Tetapi kalau Anda mau periksakan ya boleh-boleh saja. Misalkan mungkin ada yang biasanya mengarah kepada D-dimer yang tinggi adalah mereka yang memiliki penyakit kardiovaskuler. Nah, mungkin bagi Anda yang punya penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, silahkan. Kalau konsultasi ke dokter mau cek D-dimer dulu juga boleh. Oke. Lalu kemudian pertanyaan berikut, apakah efek jangka panjang dari vaksin Astra, Pfizer, Moderna itu apakah lebih bahaya daripada vaksin Sinovac? Untuk efek jangka panjangnya sampai saat ini kan vaksinasi ini kan juga baru berlangsung ya negara-negara belum tahu ya. Iya betul. Jadi kalau mau ditanya jangka panjang kita masih belum tahu ya. Mesti nunggu. Iya sekian tahun lagi. Betul, masih menunggu gitu. Ini ada pertanyaan, minta tolong diulang dong, katanya namanya tadi kalau kita mau ke lab, mau cek antibody udah ada belum? Tadi namanya apa? Antibody SARS-CoV kuantitatif. Antibody SARS-CoV kuantitatif ya buat Ibu N yang nanya ya. Jadi kalian bilang mau cek antibody SARS-CoV kuantitatif. Iya, betul. Iya, oke. Ini ada pertanyaan, bila pasien ada trypanosphobia, bagaimana cara ikut vaksin itu? Apa itu trypanosphobia? Trypanosphobia itu apa ya? Sebentar, saya Google dulu sebentar. Atau mungkin takut terhadap jarum suntik. Apa yang nanya? Trypanosphobia takut jarum suntik. Ya, betul ya. Takut jarum suntik ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mungkin ya dibujukin mungkin ya. Supaya orang tersebut mau, atau ya dengan cara-cara yang baik lah, supaya dia itu ada istri pendeta itu yang takut jarum suntik ya, sama pendetanya dipeluk aja tuh. Iya, atau dipeluk, pegangin lah sambil disayang-sayang gitu. Atau dikasih distraction lah, apalah gitu. Diakalin. Oke, ini memang ini banyak lucu-lucunya orang takut kemudian ikat di kursi ya. Tapi saya waktu beberapa orang disuntik cerita bahwa nggak berasa kok. Setelah penyuntikan vaksin pertama AstraZeneca, saya mengalami efek samping berupa pusing, demam, badan lindu-lindu. Apakah nanti dosis kedua saya juga akan alami hal yang sama atau bahkan lebih berat? Ya, jadi seperti tadi saya bilang, jadi mau vaksin merek apa kadang-kadang terjadi simptom atau gejala keluhan ringan ya, mungkin seperti demam ringan, ngilu-ngilu, sakit kepala. Nah, itu biasanya umumnya sih terjadi di vaksin pertama, tapi ada juga yang terjadi di vaksin kedua. Tapi biasanya kalau terjadi di vaksin pertama, vaksin kedua sih jauh lebih ringan atau bahkan tidak terjadi apa-apa. Iya, begitu biasanya. Oke, iya. Nah, tapi ada pertanyaan nih, cara penularan COVID, apakah via udara atau harus kontak fisik dekat sama orang yang positif atau melalui udara gitu? Iya, jadi penularan COVID itu kan melalui droplets ya. Droplets itu adalah cairan kecil yang dikeluarkan pada saat kita bicara, pada saat kita bernafas, itu kita mengeluarkan droplets ya. Jadi kalau kita berada dalam jarak dekat dengan seseorang, misalkan tanpa masker, dua orang berkomunikasi itu kan sebenarnya saling tukeran droplets kan? Karena kita kan bernafas, menghirup juga, ya kan? Nah, apakah airborne? Ya, airborne juga pada droplet yang sangat kecil terbawa oleh udara. Jadi dia bisa terbang ke sana ke sini karena ternyata virusnya itu tahan lama. Dia bisa bertahan lama berkeliaran di udara. Jadi dibilang airborne, yes, dia juga bisa airborne gitu. Iya, dalam arti itu ya airborne ya. Betul, kita tetap harus hati-hati. Jadi penggunaan protokol mungkin seperti masker, ya itu tetap harus kita lakukan untuk proteksi diri ya, dan juga orang lain yang ada bersama dengan kita. Seumpama ada pasien ini alergi, kemudian dia ikut vaksin satu dan timbul alergi. Bagaimana cara dia bisa tahu bahwa ini alergi saya ini adalah karena vaksin? Jadi biasanya kalau dia sudah ada alergi ya, terus kena vaksin, divaksin kena timbul alergi. Ini alergi dari mana? Jadi bisa saja orang ini memang namanya tuh hipersensitivitas ya. Jadi dia memang
tanda kutip bakat alergi lah, alergian orangnya ya, maksudnya kena apa sedikit timbul reaksi alergi. Jadi setelah divaksin COVID yang pertama alerginya keluar, itu bisa diredam dengan anti alergi, bisa disuntik atau bisa juga obat minum. Jadi biasanya nanti sarannya untuk yang kedua ya minum obat alergi dulu, baru jalankan vaksin yang kedua. Ini pertanyaan yang berikut, bagaimana cara Arvis untuk mengurangi efek samping vaksin yang kedua? Karena tadi pertama itu ada apa namanya itu kena efek samping dan sebagainya. Kalau yang kedua, mungkin pada saat mau terima vaksin kan sudah terjadwal. Nah 2-3 hari sebelumnya persiapkan supaya tubuhnya sehat. Jadi mungkin makan, minum, tidur yang cukup, sehingga pada saat vaksinasi Anda dalam kondisi yang sangat prima. Biasanya itu reaksi baik. 2-3 hari sebelumnya sudah inilah tidur cukup, makan yang baik. Sehat. Orang yang punya case pengentalan darah, apakah boleh divaksin? Orang yang punya case pengentalan darah dalam tahap tertentu memang masih boleh divaksin, gitu loh. Jadi misalkan orang tersebut darah tinggi, ya kan, atau juga pasang ring jantung, itu kan biasanya memang darahnya kental ya. Nah, tapi kalau semuanya ini terkontrol dengan baik, boleh melakukan vaksinasi. Habis vaksin boleh olahraga ya dok ya? Kalau tidak punya keluhan silakan. Kalau nggak punya keluhan, dan jangan berlebihan juga lah ya. Betul, tapi kalau ada keluhan ya istirahat. Ya, jangan habis vaksin kemudian mendaki Gunung Himalaya, tidak dianjurkan. Ya. Oke. Ini umpama contoh ini katanya disebutkan vaksin tertentu itu bisa menyebabkan pengentalan darah. Sedangkan yang mau divaksin itu kan tidak tahu ini pakai merek apa ini. Itu gimana solusinya itu? Biasanya kalau misalkan untuk SOP-nya, kalau untuk melakukan vaksinasi, biasa dijelaskan oleh vaksinator, ini vaksinnya merek ini, expirednya tanggal sekian. Jadi kalau Anda bertanya akan diberitahu mereknya apa. Kalau mungkin jadi boleh nanya ya. Jadi boleh nanya, silakan nanya mereknya ini gitu. Kita akan diberitahu karena hak Anda untuk tahu. Sebelum divaksin nanya ya toh? Ya, nanya. Iya. Saya baca dulu. Ini ada pertanyaan, vaksin sekarang kan buat lansia. Tapi kok bukan lansia boleh divaksin? Khususnya ada program yang antar lansia boleh ikut vaksin. Apa nggak terpengaruh buat si anak? Jadi begini, memang ada sekarang ini kan program lansia untuk vaksin ya, dan guru. Nah, lansia ini ternyata targetnya itu sebetulnya banyak, tetapi yang sudah divaksin itu sedikit. Jadi targetnya belum terpenuhi untuk jumlah lansia yang divaksin. Lalu dipikirkan kenapa, kan kita pikir kenapa alasannya. Lalu mungkin lansia ini kan kalau mau keluar dari rumah mungkin perlu diantar si anak atau orang yang lebih muda. Sehingga kita lakukan program, pemerintah melakukan program 2 lansia divaksin, pengantarnya juga boleh. Kenapa? Supaya semakin banyak orang mau mengantarkan lansia atau orang-orang tuanya untuk melakukan vaksinasi gitu. Karena sedikit jumlahnya itu jauh di bawah target untuk lansia ini. Jadi, tapi ini bukan vaksin khusus lansia kan? Soalnya vaksinnya itu bukan buat lansia kan? Vaksin kan buat semua umur. Betul, cuman programnya ini adalah programnya buat lansia. Betul. Benarkah, Bu Dokter, ada orang divaksin Sinovac tidak boleh masuk Israel? Hanya orang yang divaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna? Saya nggak tahu tuh. sama ininya apa imigrasi Israel. Ini ada pertanyaan lagi soal vaksin untuk orang autoimun hypertiroid. Ini adalah mesti cek ke dokter ya? Iya betul. Silakan cek ke dokter yang merawat. Pertanyaan dari Jenny Tobagus. Berapa harga vaksin gotong royong? Saya kurang tahu pasti, tapi Bu Veronica Kolondam ada tulis tuh. 800.000 sampai 1,1 juta untuk 2 kali dosis berkisar. Mana ini? Saya tidak lihat tulisannya Ibu Veronica. Iya, Ibu Veronica sudah membantu menjawabkannya. Sorry, saya ini ada sedikit masalah dengan. Sudah dijawab ya betul. Ya. Ya, terima kasih Bu Vera.
Oke, lalu kemudian ini soal, oke, untuk yang darah kental apakah perlu cek TAT, dok? Apa itu TAT? Saya nggak tahu. Ya, itu untuk salah satu marker untuk kekentalan darah. Jadi yang tadi saya bilang, kalau untuk cek darah, Anda tahu Anda punya kekurangan atau penyakit tertentu, misalkan punya darah kental atau penyakit kardiovaskuler, mungkin boleh konsultasi ke dokter yang merawat ya, supaya tahu pasti ininya kondisi Anda saat ini di mana dan seperti apa. Begitu juga mereka yang menderita cancer, biasanya juga ada beberapa yang memang boleh melakukan vaksinasi. Jadi dokter onkologinya nanti akan memberikan rekomendasi bahwa Anda sudah boleh divaksin. Gitu. Jadi bukan artinya Anda punya suatu keluhan penyakit lalu tidak boleh divaksinasi, tidak. Anda baiknya konsultasi gitu. Jadi semua entah apakah itu gangguan jantung lah, autoimun lah, atau apapun juga, pokoknya simple aja. Simple, konsultasi. Iya, betul. Simple, konsultasi aja. Iya, dokter yang merawat itu tahu pasti, lebih tahu pasti. Karena kan sudah tahu rekornya seperti apa, ini dan itu. Mereka juga paham. Tanyakan kepada dokter yang merawat. Iya, oke. Ini ada pertanyaan, saya sudah divaksin 1 bulan, tapi tangan pegel-pegel, mata karena ada bayangan kunang-kunang. Itu kenapa ya? Tangan pegel mungkin yang tangan bekas divaksin masih pegel kali ya, karena kan mungkin kalau disuntik suka kadang-kadang rasanya kemeng atau pegel, lalu tangannya mungkin ya masih aktif bekerja ini dan itu, angkat-angkat ini dan itu, sehingga mungkin pegelnya juga agak lama ya. Tapi kalau mata berkunang-kunang, kurang tahu, saya kurang paham, mungkin perlu ditelusuri. Iya, mendingan ke dokter, ke dokter ya. Iya, konsultasi lah ke dokter. Kalau seumpama nanti dok, ini kan nanti vaksinasi jalan terus, tapi sekolah mulai tatap muka pada bulan Juli. Ini kayaknya orang tua ini banyak khawatir ini. Iya. Mesti apa yang mesti dilakukan ini? Jadi memang sih yang saya dengar juga Menteri Pendidikan ya merencanakan untuk membuka sekolah di tahun ajaran yang baru Juni, Juli besok ini ya. Dan pihak sekolah juga diberikan sebetulnya untuk sekolah-sekolah swasta kayaknya sih diberikan kebebasan bahwa Anda mau datang atau enggak gitu. Anaknya ini mau datang atau enggak itu masih boleh. Iya. Tapi kalau melihat situasi sekarang saat ini ya, mungkin menurut saya sih tunggulah sampai mungkin lebih banyak orang lagi divaksin, ya kan? Mungkin guru-gurunya sudah divaksin sekarang, ya kan? Ini kan program lansia dan guru. Guru-gurunya sudah dipersiapkan supaya bisa divaksinasi sekarang. Tapi kan orang tua muridnya belum ya. Itu kan juga penting. Karena setiap anak yang sekolah kan akan kembali ke rumahnya. Ya, mungkin nanti kalau vaksinnya sudah mulai meluas, orang umum juga mulai sudah divaksin, dan kita juga perlu memperhatikan bagaimana sih kasus pada umumnya yang terjadi di Indonesia dan di kota kita tinggal khususnya Jakarta ini. Iya, jadi kita mesti perhatikan. Iya, menjadi bahan pertimbangan apakah sudah baik kalau anak kita pergi sekolah tatap muka gitu kan. Jadi banyak hal yang perlu dipikirkan juga. Betul, iya. Ya orang tua perlu perhatikan lah ya, keadaan banyak hal perlu diperhatikan. Dok, apakah jarak vaksin pertama sama kedua harus persis 28 hari? Boleh nggak? Karena satu hal orang vaksinnya itu di atas 28 hari, mungkin lewat 1 minggu gitu, boleh nggak itu? Jadi terutama untuk lansia, batasnya itu memang tidak boleh lebih, telat tidak boleh lebih dari 1 minggu. Jadi batasnya 28 hari, kalau telat tidak boleh lebih dari 1 minggu. Jadi maksimum 35 hari. Terutama untuk lansia. Ini perlu diperhatikan. Pertanyaan dari Maya. Jadi jarak vaksin pertama dan kedua itu tidak boleh lebih dari 36 hari untuk lansia ya? 35 hari. Jadi 35 hari. Bagusnya di 28 hari memang. Tapi kalau seandainya kata telat, jangan lebih dari 1 minggu. Itu diutamakan untuk lansia, tapi saya selalu sarankan juga untuk kita semua yang lebih muda pun memberlakukan hal yang sama. Karena kan pasti ada alasannya. Tidak maksimal nanti gitu loh. Jadi ikutin aja yang sudah di peraturan yang sudah dikeluarkan, itu pasti ada alasannya. Bolehkah saya menolak waktu saya tanya vaksin apa? Waktu saya divaksin vaksin sudah ada di jarum suntik, itu bukan diambilkan dari ampul.
Boleh nggak saya menolak waktu saya tidak tahu itu vaksin apa itu? Sebetulnya untuk menolak juga hak dari kita masing-masing ya, untuk menolak saat misalkan duduk lalu tanya tidak diberitahu, ya Anda bisa menolak. Atau sebetulnya Oke. hak kita juga untuk tahu vaksin apa yang mau disuntikan, itu sebetulnya hak kita. Berhak tahu ya. Oke. Dan memang harusnya diberitahu, misalkan vaksinnya jenis ini, expirednya kapan, itu kita berhak tahu. Oke, komentar tentang vaksin Nusantara dari Dokter Terawan? Ya, jadi kalau untuk Dokter Terawan itu mengembangkan ya vaksin ya, tapi bukan dengan cara seperti biasa disuntikan lalu selesai. Jadi Dokter Terawan mengembangkan satu metode yang lebih dalam, yaitu dia membuat terbentuknya antibodi yang disinyalir bisa dalam satu kali treatment itu untuk jangka waktu yang sangat panjang gitu. Mungkin ya pokoknya panjang banget. Nah, jadi sistemnya adalah dia mengeluarkan darah kita sekian banyak, lalu tinggal darah kita didiamkan sekian lama, mungkin kalau nggak salah 2 minggu, lalu selama 2 minggu itu diolah, dimasukkan satu antigen spesifik terhadap coronavirus, lalu setelah 2 minggu kemudian disuntikkan Suntik kembali balik darah lagi. kita yang sudah diproses, itu disuntikkan kembali sehingga nanti terbacalah antigen yang sudah dimasukin itu ke tubuh kita untuk membentuk antibodi sesuai dengan kode atau antigen yang sudah dimasukin tersebut. Sistemnya sih seperti itu ya. Tapi saya belum membaca jurnal karena memang belum keluar ya jurnal resmi dan sebagainya, karena sebetulnya ini masih dalam masa penelitian. Jadi belum selesai sih sebetulnya penelitiannya. Oke. Apakah benar kalau semua orang yang sudah divaksin kumpul satu ruangan nggak apa-apa? Ya Semua begini udah sih vaksin, kita sebetulnya. kumpul rame-rame, nggak apa-apa. Iya, tapi kan perlu diingat juga ya, yang sudah vaksin belum tentu tidak COVID ya. Oke, ya Nah, penting itu ya. aja. Jangan dikira Hati-hati sudah aja. vaksin jadi nggak apa-apa kita Ya, semua. iya, betul. Oke, Kan bukan sesudah jaminan. vaksin, Ya. semua mau kumpul, ya udah vaksin semua. Iya, tapi Anda kena COVID apa enggak kan nggak ada hubungan sama vaksin. Yang divaksin Iya, bisa kena COVID ya kan, betul. itu Ya. istilahnya. Oke, anak-anak nggak boleh vaksin COVID. Boleh nggak vaksin flu aja? Kalau vaksin flu ya boleh, nggak ada masalah dengan vaksin flu. Jadi anak-anak divaksin flu boleh, nggak apa-apa. Jadi, Oke, tapi jangan, maksudnya berbeda ya, flu sama COVID berbeda. Vaksin flu ya oke, proteksinya terhadap flu. oke. Kalau tadi kan nggak boleh lebih dari 35 hari Iya. vaksin kedua. Boleh nggak dipercepat 1 minggu? Kalau dipercepat 1 minggu juga, kita protapnya sekarang sih 28 hari, Pak. Oh, dari protapnya ya. Oke, Iya, protapnya. udah Oke. Jadi mau protapnya nggak mau itu mesti ikut adalah, protap lah ya. betul, Oke, ikut jadi protap nggak 28 hari. Oke, nggak bisa lah saya ujung-ujung mendadak nongol di satu Iya, puskesmas gitu. Ya, saya 2 minggu, iya. saya mau cepat gitu, nggak boleh ya? Iya, nggak ada. Jadi Oke, semuanya udah oke. by system. Anda kalau sebelum 28 hari terus udah datang, itu nggak ada, tidak tercatat. Oh, Oke, kamu nggak oke, tercatat. Tercatatnya nanti tanggal sekian, oke, gitu. Itu udah ada by systemnya. Set. Nah, lebih boleh, nggak apa-apa, gitu. Maksudnya lebih oke. 1 hari, lebih 2 hari, Ya, boleh, nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau kurang, nggak kebuka sistemnya, istilahnya gitu. oke. Nah, Hmm. ini kapan vaksin mandiri bisa dilakukan, Dok? Yang berbayar itu. Nah, itu dia yang berbayar. Kita masih menunggu pemerintah launching untuk vaksin ini ya, program ini yang belum tahu juga sih kapan mulainya. Ada beberapa desas-desus bilang mungkin mau mulai Juni gitu, tapi ya belum, nggak tahu pasti ya kapan. Semuanya di tangan pemerintah lah istilahnya, kapan mereka akan meluncurkan Oke, program tanpa ini. perintah ya. Jadi kita Iya, sistemnya betul. sekarang hanya nunggu saja lah ya. Iya, betul. Karena Oke, betul-betul kita nggak tahu kapan. Mereka ada yang bilang nantilah pertengahan Mei, ada yang bilang Juni ya. Tapi kapan pastinya nggak tahu. oke. Ini ada teman dari Maya, bukan lansia ya, divaksin jarak 14 hari, 3 hari setelah vaksin kedua, dia mengalami stroke dan Bell palsy. Apa karena ini jarak vaksin terlalu dekat? Sebetulnya 14 hari ya? Iya, Iya, sebetulnya 14 hari sih bukan jarak yang terlalu dekat sih. Dulu kita sebelum program lansia juga kayak
yang pertama memang kita juga 14 hari jaraknya. Jadi 15 hari ya. 14 Oke. hari bukan Jadi bukan jarak itu yang penyebabnya lah ya. bukan Oke. bukan karena 14 hari. Bukan karena terlalu dekat ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Ya. Apakah Sinovac itu juga memakai virus yang dimatikan? Iya, Sinovac dan Sinopharm sama memakai virus yang dimatikan. Oke. Oke, jadi sama modelnya ya, cara kerjanya ya. Oke. Iya, betul. Vaksin gotong royong yang sudah masuk 500.000 ditentukan oleh Kadin. Daftar perusahaan ke Kadin. Oke, itu vaksin gotong royong ya. Iya, yang vaksin gotong royong tadi yang saya bilang melalui perusahaan. Nah, perusahaan mendaftarkan karyawan-karyawannya untuk menerima vaksin dengan berbayar. Tapi nanti tidak individual yang bayar ya, harus maksudnya perusahaan yang bayar. Betul. Oke, baik kalau demikian. Oke, ini ada pertanyaan dari Hari Chandra. Saya vaksin ke-1 Astra tanggal 9 April, vaksin kedua dijadwalkan tanggal 12, 6 lebih dari 35 hari. Gimana ini, Dok? Apakah jenis vaksin yang berbeda, waktunya beda? Beda, iya. AstraZeneca memang beda. Oke. AstraZeneca sekitar 2 bulan gitu, maksudnya. Oke, jadi tergantung vaksinnya ya. Yang tadi 28 hari itu yang buat Sinovac. Iya, Sinovac dan Sinopharm. Oke. Kalau Pfizer lebih panjang lagi, bisa 5-6 bulan. Oke, iya. Iya. Oke, jadi tergantung jenis vaksin. Oke. Apakah kalau vaksin gotong royong kita boleh pilih? Nggak bisa. Jadi pemerintah sudah menentukan, jadi gini, pemerintah sudah menentukan vaksin merek misalnya Sinovac sama AstraZeneca ini untuk program yang pemerintah ya, yang gratis. Nanti yang untuk gotong royong mungkin ada misalnya Sinopharm dan ya ada sinyalir ada berita bahwa Kadin akan beli dari Rusia mereknya Sputnik. Nah mungkin ya antara, kalau misalkan mau pilih mungkin antara vaksin yang memang diperuntukkan untuk gotong royong ya, jadi nggak bisa lompat milih Sinovac, nggak bisa gitu. Jadi vaksin tertentu untuk program tertentu dia nggak bisa cross gitu. Iya, juga mungkin mencegah kebocoran ya, sehingga nggak bisa lari ke sana sini. Betul. Jadi ketahuan kalau dia divaksin merek tertentu, ikut programnya yang mana. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Bandung nih. Dari teman saya nih, Ivan nih. Dia bilang ada rencana vaksinasi 5.000 orang, butuh relawan banyak. Nah, relawan akan divaksin sehari sebelum hari vaksin massal itu. Pertanyaannya, apakah aman untuk relawannya nih kalau dia terlibat ini? Relawan untuk vaksinasi, Dok. Mereka akan divaksin sehari sebelumnya. Apakah aman buat mereka? Ya, sebetulnya yang menjadi pemikiran kan ketika ada yang mengalami gejala-gejala tertentu ya, misalkan dari relawan tersebut ada yang demam, ada yang pusing, ada yang sakit. Nah, itu ya harus ya mungkin ada kebijaksanaan tertentu dari panitia untuk mengatasi hal ini ya, karena kan ya kalau orang demam nggak mungkin disuruh datang. Menurut saya ya itu kan harus ada kebijaksanaan tertentu di dalam. Dan juga ketika tugas kan ada perlengkapan, artinya seperti barangkali APD atau apa gitu, Dok? Iya, memang kalau untuk menjalankan vaksinasi, terutama nakes, tenaga kesehatan, tenaga medisnya itu memang memakai APD level 1. Oke. Dokter Weni rekomennya vaksin yang mana nih untuk gotong royong? Sebetulnya kalau untuk vaksin yang mana aja sih, kalau memang kita tidak punya keluhan penyakit tertentu dan nggak ada hal-hal yang lain ya, mungkin vaksin apa aja tuh nggak masalah gitu, karena efek samping terjadi juga presentasi juga sangat kecil ya yang sudah kecil ya. Iya, presentasi kecil. Kalau tidak ada keluhan mungkin vaksin apa aja kita tidak masalah. Ada pertanyaan begini, katanya ada yang bilang kalau vaksin Sinovac itu mesti diulang tahun depan, kalau AstraZeneca tidak perlu. Apakah itu benar? Vaksin apapun nantinya akan diulang.
Oke, nah semua vaksin ya akan diulang ya? Ya, hanya Oke. saja waktunya berbeda kan karena yang pertama efektivitasnya juga berbeda mungkin ya, dan lagi juga karena cara kerja setiap vaksin pun berbeda, jadi itu yang membedakan mungkin waktu mereka kapan booster tepatnya itu juga berbeda. Oke. Oke, jadi dari Ibu Veronica Kolonda, vaksin gotong royong, ya mungkin Sinovac, mungkin juga yang lain seperti Sputnik. Oke. Oke, Dok. Ini sudah jam 9:17, kita sudah bicara 1 jam lebih. Kita mesti stop di sini. Thank you so much buat waktunya, Dr. Weni. Iya, terima Teman-teman kasih. sekalian, kita appreciate Dr. Weni yang sudah berikan waktu buat Terima kita kasih sekalian. Pak Kirno. Ya, Saya senang oke, sharing di baik. sini. Ya. Selamat malam semuanya. Saya izin live dulu ya. Oke.